Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Hey, I don't want love no more. Forget that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, so I let you go. Guessing it was me, guess I'll never know. I don't want love no more, I'm sure. Cause I can't do this anymore. Halo guys, balik lagi di sini gua AA Wirya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, murah rezeki dan selalu pada perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi pada video sebelumnya gua sudah pernah sharing kepada teman-teman bagaimana cara mengemudikan mobil Mercedes-Benz, Chrysler, Range Rover dan juga banyak sekali mobil yang lainnya. Dan dalam kesempatan kali ini kebetulan aja kita ada mobil Honda Civic Turbo yang tahun 2017. Dan untuk teman-teman yang belum menonton video reviewnya bisa cek di video gue yang sebelumnya. Dan di sana juga gue sudah pernah membahas tentang berapa sih pajak dari mobil ini. Oke, jadi kalau teman-teman kepo bisa cek dulu video gue yang sebelumnya. Dan dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya cara mengemudikan mobil ini. Dan memang setiap pabrikan itu punya ciri khas tersendiri ya dari segi cara mengoperasikan mobilnya. Termasuk juga dalam mobil Honda Civic ini. Tapi karena ini termasuk mobil Jepang, jadi standar mobil Jepang itu masih sama aja sebenarnya, namun ada sedikit perbedaan untuk di mobil ini. Dan juga untuk teman-teman yang belum mengetahui seperti apa mobil Honda Civic Turbo yang tahun 2017, teman-teman bisa cek di video yang satu ini. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan seperti apa mobil Honda Civic Turbo ini? Oke, jadi langsung aja kita lanjut ke video intinya, yaitu bagaimana cara mengoperasikan mobilnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian inti utama dari video ini, yaitu bagaimana cara mengoperasikan mobil Honda Civic Turbo. Oke, jadi yang pertama, gue ingin jelaskan dulu seperti apa bagian kuncinya. Jadi kuncinya itu seperti ini ya. Jadi sama seperti mobil Honda pada umumnya, ciri khasnya itu sama aja. Nah, di sini ada tombol lock, unlock, dan untuk menyalakan mesinnya kalau kita lagi diam dan lagi parkir. Oke, jadi karena kuncinya sudah keyless, jadi kita tinggal taruh aja. Dan untuk menyalakan mobilnya bagaimana sih bang? Jadi yang pertama kita injak dulu pedal rem, kemudian kita tekan aja tombol start stop engine di bagian sini. Dan kita bahas dulu di bagian setirnya. Di sini dia itu menggunakan ban kulit ya. Kemudian di sini dia ada audio control. Nah, di sini tidak ada sangkut pautnya dengan bagaimana cara membuat mobil ini bergerak. Karena ini memang fokus untuk di bagian head unitnya. Jadi ini terhubung ke bagian head unit. Dan juga di sini ada cruise control. Jadi fungsi cruise control ini adalah untuk membuat mobil itu melaju secara konstan. Tapi ini hanya bisa digunakan kalau jalan di depan itu lenggang, dan juga kita bisa mengaktifkannya itu di minimal 40 km per jam. Jadi ini tidak boleh dimainin sembarangan ya. Karena ada caranya juga, nanti mungkin akan gua bahas di video selanjutnya. Dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan pedal shift. Jadi fungsi dari pedal shift ini adalah untuk menaikkan dan juga menurunkan gigi. Dan ini nih sebenarnya caranya sama seperti mobil manual ya, tapi mobil ini tidak menggunakan kopling. Dan juga untuk menghidupkan lampu serta sennya dia sebenarnya caranya sama aja seperti mobil Jepang pada umumnya. Di sini dia ada indikator suhu, dan mobil ini dia sudah full LED ya, benar-benar keren banget, dan juga sudah full color. Nah, di sini dia masih dingin, masih cool. Kemudian di sini ada indikator untuk eco, di sini ada indikator untuk RPM-nya, di sini ada kecepatannya nih, keren banget, dia sudah digital. Di sini ada indikator untuk posisi tuas transmisi, di sini suhu di bagian luar mobil, dan juga untuk di bagian sini
dia ada indikator untuk bensinnya dan juga untuk indikator parking brake-nya. Di sini untuk sabuk pengamannya. Oke, jadi kalau teman-teman tidak menggunakan sabuk pengaman, maka dia akan terus menyala nih. Jadi untuk mengemudi itu wajib menggunakan sabuk pengaman ya. Dan untuk di bagian sini hanya ada tombol start stop engine untuk menyalakan dan juga mematikan mesinnya. Dan sekarang kita lanjut ke bagian tuas transmisinya. Karena inti dari video ini ada di bagian tuas transmisi. Nah, untuk dari segi desainnya sebenarnya sama aja ya seperti mobil Honda pada umumnya. Di sini ada tombol eco. Di sini dia ada brake hold. Ini untuk mencegah mobilnya itu maju dan juga mundur di saat tanjakan. Nah, di sini dia ada electric parking brake. Jadi caranya bagaimana sih, Bang? Nah, kalau kita bawa ke bawah, maka fungsinya itu untuk menonaktifkan parking brake-nya. Kalau kita bawa ke atas, ini untuk mengaktifkan. Jadi di sini indikatornya akan menyala ya. Oke, jadi lihat aja yang di bagian sana. Tapi sayangnya di sini dia tidak ada indikator ya. Tidak seperti Pajero Sport. Sebenarnya sih indikator yang paling berfungsi itu yang ada di sini kalau ada lampunya. Dan di sini dia posisi dari tuas transmisinya. Nah, jadi pada Honda di sini ada P, ada R, ada N, ada D, ada S. Nah, di sini ini untuk parkir. Kalau kita diam lama ya di sini. Kemudian di sini untuk mundur, di sini untuk netral, di sini untuk drive, dan di sini untuk kalau kita ingin menambah akselerasi pada mobilnya, semisal kita ingin menanjak atau semisal kita ingin menyalip, kita bisa menggunakan S-nya ini. Nah, kalau kita bisa bilang sih S-nya ini seperti sport gitu ya, jadi untuk menambah akselerasi. Tapi bisa juga kita tambahkan dengan pedal shift-nya ini. Nah, untuk memindahkannya bagaimana sih, Bang? Sebenarnya caranya sama aja, kita perlu menginjak pedal rimnya. Kemudian di sini ada tombol ya. Nah, di sini kita tekan tombolnya. Kemudian kita pindahkan ke bagian belakang untuk R. Maka di sini dia akan langsung menyala untuk di bagian kamera mundurnya, dan juga sensor parkirnya tuh akan menyala. Kalau kita ingin pindahkan ke N, maka kita tinggal bawa aja ke N dan tidak perlu untuk menekan tombol ini ya. Nah, jadi sebenarnya caranya simple banget dan juga caranya aman. Jadi di sini nih ada tombolnya, tapi sebaiknya sih kalau menurut gua tombolnya itu di sini sebaiknya dipencet aja ya. Karena supaya kita tidak kebingungan lah seperti itu. Tapi sebenarnya caranya sama aja. Bisa aja dilakukan tanpa memencet tombolnya. Misalkan kita dari N, kita pindahkan ke netral, kita tinggal geser aja, atau pindahkan ke D, kita tinggal geser saja tanpa menggunakan tombol ini. Tapi kalau gua sih memang sebaiknya sih menggunakan tombolnya aja. Dan di sini kalau kita pindahkan ke D, maka sama caranya ya. Seperti ini. Kalau kita pindahkan ke S, sama aja caranya. Nah, S ini digunakan kalau kita membutuhkan tenaga lebih untuk akselerasi mobilnya. Dan kalau kita pingin parkir, maka ini sebenarnya bisa aja langsung ke seperti ini teman-teman. Oke, jadi sebaiknya sih jangan cepet-cepet ya, pelan-pelan aja, set bertahap seperti itu. Tapi kebanyakan orang ada yang dia itu langsung ditarik seperti itu, dan itu sih sebenarnya bisa membuat mesinnya itu kurang awet. Dan di sini ada tips lagi nih, kalau semisal kita dari maju kemudian kita diam, kita ingin mundur, sebaiknya saat kita mundur itu jangan langsung dipindahkan ke maju ya. Biarkan dulu mobilnya sampai posisinya benar-benar diem, baru kita pindahkan ke bagian D. Nah, itu sih sebenarnya caranya untuk membuat gearboxnya itu menjadi lebih awet. Dan di sini bisa kita lihat, di sini dia untuk head unit sebenarnya tidak ada pengaturan untuk di bagian cara mengoperasikannya. Sebenarnya caranya itu simple banget. Dan di sini mobilnya sebenarnya tidak begitu banyak ada tombol-tombol ya. Di sini hanya ada tombol eco aja. Ini bisa kita matikan sih tombol eco-nya. Jadi mesinnya itu akan lebih standar dan dia tuh bisa lebih kencang. Tapi kalau kita aktifkan tombol eco-nya, maka di sini dia akan muncul indikator dan juga akan menghemat bahan bakarnya. Dan juga secara tidak langsung akan membuat mesinnya itu sedikit ngandet ya sebenarnya. Dan di sini ada electric parking brake, brake hold, dan sebenarnya tidak ada tombol yang lain lagi nih teman-teman. Karena mobil ini sebenarnya caranya masih sama aja, standar aja dengan mobil Honda yang lainnya. Oke, dan di sini dia tombol-tombolnya masih standar semua, dan ini benar-benar mobilnya tuh keren banget. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan bagaimana cara untuk mengemudikan mobil ini? Mohon maaf banget kalau masih ada kekurangan, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel gua di sini dengan cara like dan juga subscribe serta share ke teman-teman yang lainnya. Oke, jadi sampai sini dulu teman-teman video gua kali ini, dan nantikan video gua yang selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.